Selamat sore Bapak Ibu pengelola data. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai alur proses pelaporan pajak melalui subunit NPWP yang telah kita terima beberapa hari kemarin. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, memasukkan nomor subunit organisasi pada laman boskemdikbud.go.id. Nanti silahkan dibuka linknya di boskemdikbud.go.id, masukkan username dan passwordnya, login sekolah. User passwordnya disesuaikan, bisa login Dapodik atau menggunakan NPSN. Nanti silahkan diklik perbaikan data NPWP. Untuk NPWP terdaftar nanti yang muncul adalah NPWP dinas. Kemudian NPWP subunit nanti disesuaikan dengan lembaganya masing-masing yang telah diterima dari dinas kemarin. Kemudian diklik ubah. Berikutnya login subunit NPWP dan mengubah password. Linknya di subunit ip.pajak.go.id/login. Nanti username dan passwordnya disesuaikan dengan lembaganya masing-masing, kemudian diklik login. Setelah masuk, nanti di sebelahnya nama lembaga, pojok kanan atas, nanti silahkan diklik, kemudian klik profil saya. Kemudian klik ubah kata sandi, masukkan kata sandi lama dan masukkan kata sandi baru 2 kali, kemudian klik submit. Menambahkan penanggung jawab atau penanda tangan. Setelah login di subunit NPWP nanti silahkan diklik di pengaturan, kemudian klik tambah. Nanti silahkan masukkan NPWP atau nicknya bendahara di sini, kemudian jangan lupa ini dicentang, kemudian simpan. Yang pertama untuk pelaporan PPN, nanti silahkan diklik SPT unifikasi, PPN/PPNBM, daftar bukti pemungutan, kemudian klik rekam. Untuk faktur pajak ini khusus yang e-faktur, biasanya dari penyedia yang sudah PKP. Jadi tinggal memasukkan saja NPWP dan nomor fakturnya, captcha dan cek faktur, kemudian simpan. Untuk yang dokumen lain sama prosesnya, klik rekam, kemudian memasukkan nomor dokumen lain. Ini nomor dari BKU, NPWP rekanan atau NPWP tokonya, penyedianya. Setelah dimasukkan NPWP nanti otomatis muncul nama rekanannya. Tanggal dokumen ini tanggal sesuai BKU nya, nomor dokumennya tadi, tahun pajak, masa pajak disesuaikan, kemudian DPP ini harga sebelum pajak, PPN ini silahkan disesuaikan, kemudian diklik simpan. Berikutnya setelah tersimpan, tampilannya seperti ini. Ini untuk hapus atau batal. Jika belum dibayar pajaknya, ini nanti silahkan buat kode billing, diklik di sini, kemudian cetak billing. Tampilannya seperti ini, nanti silahkan dicetak, kemudian silahkan dibayar. PPh pasal 21, silahkan diklik SPT 21, kemudian klik rekam. Tampilannya seperti ini. Nanti untuk NPWP silahkan dimasukkan NPWP-nya.
NPWP wajib pajak yang dipotong, dimasukkan di sini, nanti otomatis namanya akan muncul untuk yang NPWP. Sampai di sini muncul centangnya. Untuk NIK nanti silahkan dimasukkan NIK dan nama sesuai dengan KK. Jika sudah sesuai nanti muncul valid di sini seperti ini. Untuk jenis pemotongan PPh pasal 21, ini contohnya menggunakan NIK non ASN untuk lembur misalkan. Jadi ini sama 5% tambah 20% nya, ini kan 6%. Ini contoh untuk ASN PNS golongan 3. Berikutnya dasar pemotongan. Nah, di sini nanti silahkan diklik tambah. Nama dokumennya apa silahkan dipilih, faktur pajak, surat perjanjian atau yang lain nanti silahkan dipilih, disesuaikan. Nomor dokumennya berapa, tanggal dokumennya silahkan diisi, kemudian diklik simpan. Penanda tanganan bukti pemotongan ini nanti sebagai pengurus silahkan dipilih, kemudian penanda tangan bukti pemotongan adalah yang baru dimasukkan tadi, dicari, diketikkan namanya sesuai yang dimasukkan tadi, sesuai dengan sekolahnya masing-masing, kemudian diklik simpan. Berikutnya PPh pasal 23. Silakan dipilih di SPT unifikasi, pajak penghasilan, daftar BPPS ini, kemudian diklik rekam. Sama seperti tadi, untuk NPWP masukkan NPWP-nya saja, nanti namanya akan muncul jika ini sudah valid atau centang. Untuk yang NIK sama seperti tadi, masukkan NIK dan nama sesuai dengan KK-nya. Jika sesuai nanti akan muncul valid. Perekaman datanya, kode objek pajak disesuaikan. Nah, misalkan untuk servis laptop atau mungkin konsumsi dan sebagainya. Ini contoh yang menggunakan NIK. Jadi tidak punya NPWP. Setelah itu nanti silahkan dipilih daftar dokumennya seperti tadi, tambah, pilih nama dokumennya, disesuaikan, nomor dan tanggal dokumennya disesuaikan, kemudian klik tambah. Identitas pemotong pajak sama, penanda tanganan dipilih pengurus, dipilih namanya sesuai yang diketikkan diinputkan tadi, kemudian centang di sini jangan lupa, kemudian klik simpan. Sedikit catatan, transaksi menggunakan Siplah hanya mencatat terima dan setor pajak di BKU, jadi tidak perlu menginput data di subunit NPWP. Untuk PPh pasal 21 dan 23, jika memilih NIK, isian NIK tadi yang menginputkan nama dan NIK-nya sesuai dengan KK, dianggap tidak punya NPWP meskipun tokonya atau penyedianya itu punya, tapi tetap dianggap tidak punya. Berikutnya untuk pembelanjaan di luar Siplah tidak dikenai PPh 22. Nah, karena PPh 22 ini adalah tanggung jawab dari penyedia atau tokonya. Sekian sekilas mengenai alur proses dan pelaporan pajak melalui subunit NPWP. Sekian dan terima kasih.